Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah. Hari ini kita masuk hari yang ketiga, bukan hari yang ketiga, ya, maaf. Materi sekarang adalah materi yang ketiga dari materi-materi kita sebelumnya. Buat teman-teman yang sudah nyimak materi pertama dan kedua, itu bagus karena sangkut pautnya cukup besar. Bagi yang belum menyimak, silakan minta link YouTube-nya sama admin karena sudah ada YouTube-nya, rekamannya kayak gitu. Jadi silakan aja simak materi pertama, materi kedua. Karena total materi kita ada 11 materi membahas tentang sukses reseller, 5 langkah membangun reseller di bisnis online. Sebelum materinya diambil dari buku saya yang ini nih. Jadi teman-teman kalau nanti mau nyimak mendingan sekalian. Kang, mau beli bukunya, bukunya habis. Dan saya sarankan buat teman-teman jangan cuma beli buku gitu. Lebih baik ikutin Zoom-nya juga karena Zoom-nya pun akan saya bahas secara apa ya, secara belak-belakan gitu, nggak ada yang ditutupin, nggak semuanya dibuka aja gitu. Jadi simak aja seluruh materinya, insya Allah itu setara kok kayak kalian beli buku gitu kan. Kalau beli buku mah pakai uang, kalau nonton YouTube mah kan atau nonton Zoom mah kan hanya pakai kuota aja gitu. Oke, kita lanjut. Bismillah. Sekarang materinya tentang membangun reseller bukan strategi terbaik, bukan strategi terbaik, tetapi. Jadi gini sih teman-teman, simpelnya ya. Banyak banget yang datang ke kantor, yang konsultasi, bahkan ada yang dari luar Jabodetabek gitu, bahkan ada yang dari Wonosobo, Wonogiri, datang ke sini ke Bogor ke kantor saya gitu atau ke sekitar kantor saya untuk konsultasi. Nah, tentang Kang gimana sih cara mau reseller? Saya pribadi nggak tahu kenapa mereka konsultasi ke saya ya, karena secara personal saya pribadi jujur merasa bukan yang paling ahli di bagian reseller. Hanya saja memang saya sendiri semenjak bisnis online memfokuskan diri membangun reseller. Itu aja. Jadi saya bukan expert di bidang itu, tapi kalau ditanya keahlian saya di antara bisnis online yang lain, di antara teknis bisnis online yang lain, saya paling mendalami ya tentang reseller. Jadi kalau ada yang bertanya tentang membangun reseller, insya Allah saya bisa jawab. Nah, jadi buat teman-teman, banyak banget yang datang ke sini gitu, nanyain tentang, Kang gimana cara bangun reseller? Kang, reseller saya tuh ada banyak, tapi nggak aktif. Ya, seperti apa banyak banget yang nanya kayak gitu ya. Dan akhirnya saya berpikir bahwa kayaknya memang reseller ini sebuah strategi yang bisa dibilang salah satu strategi yang terbaik yang ada sekarang gitu. Karena banyak sekali yang akhirnya ternyata membangun reseller. Bukan hanya brand kecil, brand besar pun banyak. Sekarang kita cobalah ke banyak brand gitu ya. Bahkan kalau teman-teman tahu ya, Wardah itu dulu pakai sistem distribusi seller gitu ya. Walaupun dulu tekniknya MLM. Terus brand-brand besar kayak MS Glow. MS Glow itu omsetnya sudah cukup besar gitu. Mungkin sebulan sekitar 500.000 piece kali ya. Saya juga nggak tahu pastinya ya, tapi besar sekali gitu. Dan dia pakai reseller. Dan banyak brand-brand lain yang omsetnya sudah di angka ratusan miliar per tahun, itu pakai reseller. Nah, dan menariknya brand-brand besar sekarang banyak yang terjun ke reseller. Saya tahu lah, mungkin saya nggak akan share di sini ya. Ada brand-brand yang sebenarnya omsetnya di 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 bisnis dia yang tanpa reseller itu omsetnya udah ratusan miliar gitu. Tapi mereka akhirnya terjun untuk membangun reseller. Saya nggak tahu sih alasan pasti mereka tuh kenapa kok membangun reseller, karena menurut saya resiko yang cukup besar untuk sebuah brand membangun bisnis model yang baru gitu. Saya waktu puasa kemarin sempat ngobrol sama salah satu manajer sebuah perusahaan besar karena mereka lagi mau negosiasi sama saya dan saya kaget ternyata mereka terjun juga ke reseller gitu. Omsetnya sudah sekitar 260 miliaran lah per bulannya gitu. Jadi bukan angka yang kecil ya, 260 miliar per bulan. Itu kan angka yang cukup lumayan ya. Bukan lumayan lagi Kang, besar banget. Ya iya besar. Oleh karena itu kata saya, oh ini memang benar-benar strategi reseller itu salah satu strategi yang terbaik yang pernah ada. Nah, lalu kenapa judulnya membangun reseller bukan strategi terbaik? Tetapi karena memang strategi itu banyak. Kalau dibilang membangun reseller adalah satu-satunya strategi terbaik, salah. Saya nggak sepakat sama itu. Tapi kalau dibilang membangun reseller adalah salah satu teknik terbaik, saya sepakat sama hanya itu. Saya ulang ya, kalau dikatakan bahwa
membangun reseller satu-satunya strategi terbaik, saya tidak sepakat dengan itu. Tapi kalau dikatakan bahwa membangun reseller salah satu strategi terbaik, saya sepakat itu. Makanya judulnya adalah biar nge-trigger dikit, membangun reseller bukan strategi terbaik, tetapi lalu mungkin pertanyaannya begini teman-teman. Why? Kenapa? Kenapa membangun reseller menjadi salah satu strategi yang terbaik? Banyak alasannya, banyak banget alasannya. Saya ketika tahun 2019 bikin materi khusus, waktu itu ada sebuah brand yang ngundang saya untuk mengisi materi. Saya sampai menyiapkan alasan-alasan kenapa membangun reseller itu adalah strategi yang cukup baik gitu, sangat baik gitu untuk dilakukan. Saya lupa ya, kalau nggak salah sampai ada 12 atau 14 alasan. Itu pun baru sebagiannya. Baru sebagiannya yang saya share. Jadi ketika saya berpikir kenapa reseller adalah salah satu strategi terbaik, banyak sekali alasan yang timbul. Hanya saja saya akan membagikan khusus 7 alasan aja. 7 alasan. Bahkan kalau teman-teman yang punya bukunya, yang udah baca buku saya, itu di buku pun ada 7 aja, nggak lebih dari itu. Dan 7 alasan ini menurut saya sudah bisa mewakili alasan-alasan lainnya gitu. Alasan-alasan lainnya. Karena alasannya bisa bisa dilebarkan lagi dari aspek agama, dari aspek sosial, dari aspek bisnis, kan cukup banyak ya. Makanya saya akan konsen terutama dari aspek bisnisnya. Kenapa reseller menjadi salah satu strategi marketing terbaik? Oke, teman-teman, alasan pertama, simpelnya. Saya mau tanya dari teman-teman. Kalau Anda nih, saya tawarin buat misalnya beli produk, misalnya nih, Hot Wheels, ada Hot Wheels nih. Beli produk Hot Wheels nih. Dan Anda misalnya nggak punya anak, dan nggak punya ponakan, anggaplah gitulah. Beli Hot Wheels nih, harganya murah loh, cuma 45.000. Harganya murah, cuma 45.000. Pertanyaan saya, kemungkinan kalian untuk menolak tinggi atau enggak? Jawabannya pasti. Ya pasti kayaknya menolak kan. Karena Anda langsung ditawarin produk. Oke? Tapi penawarannya saya ubah. Penawarannya kayak gini, teman-teman. Ini produk Hot Wheels, ini laku banget di pasaran. Jujur aja ya, anak kecil itu sekarang sampai ada 30% dari jumlah populasi di dunia. Jadi pasarnya, market size-nya besar banget. Anda kalau jualan ini, untungnya bakal gede banget. Mau nggak kira-kira beli produk ini 10 untuk jadi reseller? Dan keuntungan Anda sampai di angka 30%. Kemungkinan Anda untuk menerimanya lebih tinggi daripada pola yang pertama. Bener nggak? Coba sepakat nggak? Ayo jawab via chat. Sepakat nggak? Tawaran saya yang kedua itu lebih relevan untuk diterima sama Anda daripada tawaran saya yang pertama. Karena tawaran saya yang pertama langsung ke produk. Tawaran yang kedua itu saya bicara tentang peluang bisnis kayak gitu. Ini sebenarnya bentuk dasar dari sebuah respon manusia. Sepakat. Karena kenapa? Karena gini, kalau orang ditawarin tentang produk, dia akan berpikir kayak gini. Kenapa gua harus beli produk tersebut? Saya ulangi ya. Kalau orang ditawarin produk, dia nih di otaknya, di pikirannya, di alam bawah sadarnya langsung berpikir, kenapa gua harus beli produk tersebut? Itu kalau orang ditawarin produk, oke? Kenapa gua harus beli produk tersebut? Manfaatnya apa? Untungnya apa? Emang gue butuh dan semacamnya. Oke, itu kalau orang ditawarin produk. Kalau orang ditawarin bisnis, maka pertanyaan di bawah sadarnya, di alam pikirannya, nggak seperti itu. Pertanyaannya lagi nih, kenapa saya harus menolak? Kali-kali aja ini peluang bisnis yang bagus. Jadi pertanyaan di alam bawah sadarnya langsung berubah tuh. Kalau produk dia langsung, kenapa saya harus beli produk tersebut? Kalau ditawarin bisnis, di alam bawah sadarnya dia berpikir, kenapa saya harus menolak tawaran tersebut? Kenapa nggak saya coba aja dulu? Kenapa nggak saya? Gitu. Makanya mungkin kalau boleh dibilang ya, yang paling sering membahas bisnis atau menawarkan bisnis itu kan orang-orang MLM ya. Orang-orang MLM ya. That's good lah. Saya pribadi nggak ilfil sama MLM karena teman-teman saya juga banyak yang pebisnis MLM. Karena peluang bisnis itu ketika ditawarkan,
orang akan memiliki pertanyaan seperti itu. Nah, itulah alasan pertama kenapa membangun reseller itu salah satu strategi terbaik. Karena dengan kita menawarkan bisnis, maka pertanyaan di alam bawah sadar orang itu akan berubah. Dari awalnya, kenapa saya harus menerima tawaran tersebut? Kenapa saya harus beli produk tersebut? Berubah menjadi, kenapa saya harus menolak peluang bisnis tersebut? Kali-kali aja, kayak gitu. Itu paling simpel. Alasan pertama, yang menurut saya ini relate banget. Makanya ketika saya jualan produk teman-teman, di kontak WhatsApp saya, yang beli paling 100 orang atau berapa gitu ya, nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi kalau ngomong bisnis, yang ikut banyak banget, bisa nyampe ribuan. Saya kemarin bikin grup khusus ya, saya promosi 2 hari, yang ikut aja itu sampai sekitar 900 orang, 910 orang. Bayangin ya, saya cuma promosi 2 hari, yang akhirnya join jadi tim penjualan, itu 910 orang. Kalau saya nawarin produk, paling yang beli ya 50-100 orang, nggak banyak gitu. Nggak banyak. Ya mungkin kalau teman-teman yang database-nya belum banyak, kalau nawarin produk paling yang beli cuma 1-2 gitu. Tapi kalau ditawarin bisnis, biasanya yang ikut nanti bisa lebih daripada itu. Oke? Itu alasan pertama. Oke, alasan kedua sekarang. Alasan kedua, banyak banget nih orang yang membeli produk bukan hanya karena butuh, tetapi karena dia melihat produk tersebut ada potensi bisnisnya. Harapannya adalah dia bisa menjual produk tersebut dan hasil dari jualannya bisa untuk membeli produk tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ini nih saya ngebahas diri saya aja ya, Jujur aja ya. Saya ini termasuk orang yang kalau beli produk passion itu nggak mahal gitu. Walaupun sebenarnya saya udah berbisnis sudah cukup lama ya. Saya berbisnis dari tahun 2008 gitu ya. Ya saya juga secara ekonomi cukup baik lah. Saya punya bahkan di umur 20-an saya udah punya mobil, udah punya toko, udah punya ini. Ya, alhamdulillah gitu ya. Secara ekonomi cukup baik. Tapi untuk beli produk passion itu saya tuh biasanya nyarinya yang tetap murah gitu. Itu murah. Saya bahkan beli kaos kayak gini. Itu dulu harga yang 35.000. Jujur aja. Padahal maksudnya ya mungkin nggak setimpal gitu. Saat itu saya mobilnya Toyota Rush gitu ya. Tapi kaos saya 30.000, celana saya 70.000. Ya saya beli fashion tuh yang murah-murah aja. Yang penting kan maksudnya bisa menutupi aurat gitu lah. Saya nggak terlalu boros ya mahal kayak gitu. Saya borosnya mahal yang lain gitu lah. Intinya saya tuh beli produk fashion tuh yang murah-murah. Serius, murah-murah. Ketika saya bisnis online, produk fashion yang saya jual tuh cukup lumayan lah, cukup lumayan daripada kebiasaan saya. Harga produknya tuh bisa nyampe 200 ribuan, 150 ribuan, 200 ribuan. Awalnya saya nggak mau beli teman-teman, kata saya ngapain, produknya mahal, mendingan juga beli yang murah yang 30.000, 40.000 gitu ya. Tapi saya akhirnya tertarik untuk beli, kenapa? Karena dengan beli produk tersebut saya menjadi resellernya. Dengan membeli produk tersebut saya menjadi resellernya. Dan saya karena membeli produknya dan menjual produknya, akhirnya saya pun jadi pemakai produknya. Saya ulang ya, yang awalnya saya membeli untuk jadi resellernya, karena ternyata ada untungnya, ada profitnya, dan saya juga menjual produknya, saya tanda kutip dipaksa sama diri saya sendiri untuk memakai produknya. Karena saya jujur aja ya, saya bukan tipikal orang yang jualan produk terus saya nggak pakai produknya. Saya tipikal orang yang beli produk atau jualan produk dan saya pakai produknya. Kan kalau produk gamis perempuan gimana? Ya minimal istri saya yang pakai. Sesimpel itu. Jadi kalau saya jualan produk nih, misalnya jualan lipstick nih, lip scent gitu ya. Saya mungkin nggak beli produknya buat pribadi saya, tapi saya akan membelikan produk tersebut untuk adik saya, untuk istri saya, ataupun untuk keluarga saya. Biar dapat feel-nya. Biasanya kalau saya kayak gitu. Makanya, untuk poin kedua ini, orang itu bisa jadi punya alasan untuk nggak beli produk Anda itu karena harganya yang mungkin bagi mereka nggak relate, nggak baik, nggak relevan buat kantong mereka ataupun buat habit mereka. Tapi kalau itu ada peluang bisnisnya, biasanya mereka akan ikut gitu. Biasanya akan ikut. Ya ini umumnya aja ya, nggak ngomong yang spesifik ya, Kang, tapi nggak semuanya. Iya jelas pasti nggak semuanya, tapi ini kan secara umum. Seperti itu teman-teman. Karena saya pun ngerasain gitu, saya ngerasain gitu. Apalagi kan kalau baju perempuan kan lumayan gitu ya. Ya zaman-zaman saya belum ngerti online,
istri saya ataupun ibu saya belinya di Tanah Abang gitu, harganya paling 200.000, 150.000 kayak gitu. Sekarang istri saya kalau beli gamis bisa nyampe 400.000, 450.000. Harganya maksudnya kalau dibandingin sama dulu itu nggak awet banget gitu. Kang kenapa sekarang nggak beli Tanah Abang buat istri gitu? Karena saya ngejualin produk fashion tersebut, makanya saya biasanya beli lagi gitu, kayak gitu. Ya simpelnya gini lah, saya biar lebih mudah jualan, biasanya saya harus ngebeli produknya biar dapat feel-nya gitu. Dan bahkan karena sudah terbiasa, akhirnya saya menganggapnya itu nggak mahal lagi. Karena habit saya berubah. Dari awalnya dulu saya beli kaos yang ya mungkin teman-teman masih ada yang ngerasain karena masih ada kali ya, saya juga nggak tahu ya. Dulu tuh kaos-kaos kayak gini harganya 35.000 loh, serius. 35.000. Kalau sekarang saya beli kaos kayak gini ya minimal banget 120.000 gitu. Kayaknya kaos saya udah nggak ada yang 30.000. Walaupun saya biasanya bikin sendiri, ini success seller. Ini success seller versi lamanya. Dulu waktu masih kantor di Cibinong, saya bikin kaos ini untuk para peserta training di kantor saya. Jadi itu alasan kedua, teman-teman. Alasan kedua adalah agar orang-orang yang masih belum terlalu cocok sama harga atau belum terlalu butuh simpelnya, akhirnya mau mencoba membeli dan dia mencoba untuk peluang bisnisnya. Bahkan ketika mereka sudah merubah habitnya, akhirnya mereka bukan hanya jadi reseller, bahkan mereka juga berubah habitnya dari awalnya beli produk yang hanya 100.000 berubah menjadi beli produk yang harganya 200.000 ke atas. Karena secara ekonomi pun udah lebih baik kayak gitu. Oke, poin kedua ini sepakat nggak? Atau ada yang ngerasain kayak gitu? Coba poin kedua ini sepakat. Contohnya lagi nih yang paling gampang ya. Paling gampang itu boneka Hafiz. Waduh, mana boneka Hafiz ya? Saya punya boneka Hafiz berapa ya? Ada 2 kalau salah, yang layar, yang LED sama ini. Awalnya saya menganggap itu mahal, serius. Tapi karena istri saya jualan waktu itu ya, akhirnya dia beli juga kan produknya. Bahkan beli cookernya, beli magic comb-nya, beli pancinya, beli pisaunya, semuanya dibeli. Semuanya. Padahal harga pisaunya kalau salah 700.000, harga magic comb-nya 3,7 atau berapa saya lupa ya. Ini sebelah harganya kalau bagi saya gitu yang biasanya memang beli produk yang nggak terlalu mahal itu ya, itu cukup mahal gitu. Tapi karena memang kami menjual ataupun berbisnis hal tersebut ya akhirnya dibeli. Dan saking seringnya akhirnya jadi habit. Jadi kalau beli produk apa-apa yang harganya selevel itu gitu. Oke. Suaranya kecil. Buat yang lain gimana? Suaranya kecil atau enggak? Oke kok, oke. Teman-teman, poin kedua ini, menurut kalian ada gak yang sama seperti saya? Coba. Ada gak yang sama seperti saya? Atau beli buku siroh-siroh. Kalau beli buku di Gramedia paling harganya 30.000, 40.000. Cuman buku siroh di online tuh bisa ada yang 100.000 loh. Setuju. Oke. Sekarang alasan ketiga. Konsumen sudah sangat akrab dengan media sosial dan saling membeli produk teman adalah salah satu cara mereka bersosial. Jika mereka melihat temannya jualan produk, maka dia akan tergerak untuk membeli produk kepada temannya. Nah, poinnya di sini adalah gini teman-teman. Kalau kita punya brand, cara kita untuk menjual produk tersebut, cara kita untuk membranding produk tersebut, itu bisa dengan pakai influence, kita endorse, paid promote, bikin foto yang bagus, foto yang keren, dan semacamnya. Nah, kita udah bikin hal-hal seperti itu, produknya masih belum tentu laku. Karena kenapa? Karena trust dari konsumen itu masih belum kuat. Trust dari konsumen itu belum kuat. Kenapa belum kuat? Karena brand baru. Karena brandnya belum terkenal. Karena tidak ada yang rekomendasikan. Dan semacamnya. Berbeda kalau seandainya produk kita pasarkan lewat reseller. Anggaplah produk Anda saya pasarkan. Lalu saya jualan di story WhatsApp saya atau Facebook saya atau grup Facebook dan semacamnya. Maka kemungkinan orang untuk membeli produknya lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka bukan ngelihat produknya, karena mereka ngelihat saya sebagai teman, sebagai sahabat, bahkan sebagai mentor. Nah, jadi alasan ketiga ini adalah karena jiwa sosial, karena sekarang kita ini
sudah media sosialnya tinggi banget nih, pertemanan tuh sudah sangat besar. Sekarang gini dah, paling simpel ya. Saya coba ngomongin media sosial ya. Siapa di sini yang dulu di zaman offline itu punya teman lebih dari 2.000 orang? Siapa di sini yang dulu masih belum ada media sosial, belum ada chat, sosial chat, itu punya teman lebih dari 2.000 dan bisa dihubungin kapanpun? Saya yakin hampir nggak ada. Ya, mungkin ada tapi hampir nggak ada. Kenapa? Karena sangat terbatas. Medianya sangat terbatas. Sekarang kita bisa berteman di Facebook sama 5.000 orang. Saya punya kontak WhatsApp itu sekarang yang di-save itu ada sekitar 5.000 orang dan semuanya nge-save nomor saya. Karena WhatsApp saya banyak ya, ada sekitar belasan ribu, cuman yang terdeteksi nge-save nomor saya juga sekitar ada 4.769. Saya baru cek. Nah, itu kita punya pertemanan banyak. Pertanyaannya gini, kalau seandainya produk Anda dijual sama saya yang punya teman lebih dari 4.000 orang, dan 4.000 orang ini sudah komunikasi sama saya, bahkan dia sudah nge-save nomor saya. Kalau saya jualan, mungkin teman-teman saya ini belum percaya sama produk Anda, tapi dia percaya sama saya, percaya sama rekomendasi saya. Nah, itulah sekarang yang terjadi di dunia transaksi. Bahkan menurut Global Trust in Advertise, itu 92% konsumen di seluruh dunia mempercayai rekomendasi dari keluarga dan teman lebih dari bentuk iklan lainnya. Artinya apa sih? Kalau produk Anda direkomendasikan sama influencer A, maka nggak semua orang itu bakal percaya sama influencer A. Mungkin followernya iya percaya, tapi orang lain nggak. Tapi kalau Anda itu menjual produknya kepada orang yang punya pertemanan, biasanya dia akan menawarkan ke teman-temannya dan teman-temannya akan lebih mudah percaya. Saya juga jujur aja nih. Habit saya salah satunya gini. Kalau saya itu ngelihat produk bagus di sosial media kayak di marketplace kayak di website kayak biasanya saya kalau bertemu ada teman yang jualan produk tersebut juga, saya biasanya belanjanya langsung ke teman. Saya belanja ke teman. Nah, biasanya belanja ke teman. Jadi, kenapa saya banyak teman? Bisa lebih dipercaya. Saya juga bisa dapat after sales service yang baik. Saya juga bisa nanya-nanya kalau ada kebingungan. Banyak hal. Jadi itulah alasan ketiga. Karena gini, sekarang orang memutuskan untuk membeli itu biasanya karena rekomendasi teman. Oh, Kang, teman-teman saya mah Kang kagak ada yang mau beli sama saya. Biasanya orang yang nggak punya temen yang lingkarannya bagus, ya memang kayak gitu. Makanya lingkarannya diperbagus. Ya jujur-jujur aja ya, kalau Anda itu punya temen yang maksudnya nyusahin, nawar terus dan semacamnya, bukan salah temennya, bukan, tapi salah Anda. Kenapa Anda berteman sama dia? Makanya ubah circle-nya. Ini mungkin materi selanjutnya ya, karena materi circle itu penting. Ada orang-orang yang biasanya ngejual produk harganya 40.000, baju-baju. Untuk dia tuh jualan produk yang harganya 120.000, bagaimana caranya? Karena susah. Kalau dia nawarin ke yang biasa beli 40.000 nggak bakal kebeli. Karena orang-orang tersebut circle-nya memang udah kayak gitu. Makanya harus cara pertamanya mengubah circle. Oke, kita bahas nanti lah itu ya. Yang jelas, alasan ketiga adalah karena konsumen saat ini menurut Global Trust Advertise itu 92% konsumen itu membeli atas rekomendasi teman dan keluarga. Sekarang bayangkan kalau Anda punya tim reseller sebanyak 100 orang. 100 orang ini masing-masing punya pertemanan minimal anggaplah 100. Berarti akan ada 1.000 prospek lebih. Ya kan? Yang bisa melihat produk Anda. Mungkin dari 1.000 orang nggak semuanya beli, tapi akan ada 1.000 orang yang akhirnya mendapat rekomendasi untuk membeli produk Anda dari temannya tersebut. Kayak gitu. Oke? Poin ketiga kayak gitu. Sekarang saya tanya untuk poin ketiga. Siapa di sini yang kalau ngelihat produk bagus-bagus di mana-mana, terus ada temennya yang jualan, biasanya kita mendahulukan teman dulu. Mendahulukan teman dulu. Coba jawab ya, Chat. Sama Kang, dulu beli skincare 20-50 ribu, sekarang 40.000 biasa-biasa aja karena jualan skincare. Nah, tuh kan. Itu kebukti, itu fakta di lapangan. Suaranya kadang putus-putus. Serius yang lain gimana? Terang. Terang apa maksudnya? Mbak Novi, Nurmainingsi.
Iya, kadang kayak robot. Iya, Kang, beli sama teman. Benar sekali, suaranya putus-putus. Yang lain tolong dong, suara saya emang putus-putus atau gimana? Aman, Kang? Merdu. Mbak Novi jualan apa ya? Saya lupa. Ya, aku beli dari teman. Nah, good. Oke, itu alasan ketiga. Alasan keempat, teman-teman, sekarang kita masuk. Biaya marketing itu tinggi. Sebagian pebisnis ada yang mengalokasikan sampai 30% untuk biaya marketing. Bahkan internet marketing ada yang sampai mengalokasikan hingga 7% untuk biaya marketing. Angka ini pastinya berbeda-beda tergantung dari bisnis model yang dijalankan. Maksudnya alasan keempat ini apa? Gini teman-teman. Seringkali ada orang yang tidak mau membangun reseller karena dia nggak mau bagi presentasi. Contohnya gini, misalnya dia misalnya membuat produk apa ya, HPP-nya anggaplah 10.000. Terus dia tahu harga di pasar itu harganya 40 ribuan. Terus dia berpikir gini, mendingan saya jual langsung ke user aja. Kalau dibagi-bagi konsumen nanti reseller dapatnya sampai 15 ribuan. Berarti saya nerimanya cuma 25.000, untungnya 15.000. Misalnya kayak gitu ya, itu ada yang kayak gitu. Teman-teman, biaya marketing, biaya branding itu besar. 30%-an. Ya ada yang lebih, ada yang kurang memang. Tapi relatif hampir sebesar itu. Sekitar 30%. Kalau memang Anda itu pakai teknik reseller, biaya marketing Anda bisa genjot, bisa kecilkan. Mungkin bisa di angka 10%, mungkin di awal bisa nyampe 20% lah. Tapi ketika sudah running well, sudah bagus salesnya, sudah bagus brandingnya, biasanya biaya marketing itu nggak besar. Paling di angka 10%-an. Saya pribadi sekitar 5-10%-an biaya marketing gitu ya. Kenapa? Karena memang produk kita sudah di-push sama para reseller. Mereka pada ngiklan dan semacamnya. Sehingga tugas kita itu bukan karena marketing branding yang lebih jauh. Kita hanya masuk ke ranah exposure. Ya, ini mungkin bahasanya agak cukup dalam ya. Cuman nggak apa-apa lah. Artinya apa sih? Inti dari yang alasan keempat ini adalah kalau seandainya Anda pakai biaya marketing, biasanya nilainya flat. Jarang turun ya, jarang naik juga sih, biasanya flat. Ya, andai pun ada naik turun, tapi biasanya tetap akan keluar gitu. Kayak contohnya lah, produk misalnya Wardah gitu ya, kosmetik. Biaya marketingnya saya lupa ingat ya, tapi dia sempat ngeluarin biaya marketing itu sekitar 25-35% dari produknya gitu. Artinya apa? Kalau Anda kasih 20% itu buat reseller, sebelah sama aja. Bahkan kalau kita barengin sama alasan ketiga, itu lebih bagus. Kenapa? Karena dia punya pertemanan di lingkarannya. Rekomendasinya lebih didengar daripada rekomendasi orang lain yang lainnya. Kayak gitu. Jadi mengalihkan biaya marketing untuk komisi reseller itu bisa dilakukan. Itu adalah alasan yang keempat. Kayak gitu. Oke, sekarang alasan kelima. Jika konsumen dari Kalimantan ingin membeli produk dari kita yang ada di Bogor, maka sangat mungkin konsumen membatalkan pembelian karena keberatan di ongkir. Berbeda hal jika kita mendapat reseller di Kalimantan, dia tidak akan masalah dengan ongkir karena bisa belanja lebih banyak agar lebih hemat. Contohnya apa? Maksudnya gini, misal, ini Hot Wheels aja lah ya, nggak apa-apa ya. Ini dipromosin banget Hot Wheels. Ya anak saya. Hot Wheels, harganya 40.000. Kalau orang beli satu piece dikirim ke Papua tuh ongkirnya kalau nggak salah 80 ribuan ya. Saya lupa ingat ya, 80 ribuan. Lebih mahal ongkirnya daripada Hot Wheels-nya, daripada produknya. Tapi kalau kita punya reseller di Papua, dia kayaknya nggak akan beli satu, karena kan buat dijual lagi. Dia bisa beli 10, bisa beli 15, bisa 20, bisa 100, bisa lebih. Karena belinya lebih banyak, maka ongkirnya secara akumulasi lebih sedikit. Karena hitungan ongkir kan 1 kilo. Ngirim satu pun sama aja 1 kilo. Kalau kita ngirimnya, kalau ini beratnya cuma 10 gram, berarti kita bisa naruh berapa tuh? Sampai sekitar 80-an ya, 80 produk. Dikirim dengan harga, dengan ongkir yang sama. Secara presentasi jadi lebih kecil ongkirnya. Jadi kalau kita punya reseller, walaupun jauh tempatnya, dia nggak akan terlalu mempermasalahkan ongkir. Kayak gitu. Kang, kalau reseller masih mempermasalahkan, Kang.
distributor baru nggak mempermasalahkan. Ya, teman-teman makanya kudu nyimak yang materi pertama ya. Dalam konsep reseller, saya mengatakan reseller itu umum ya. Baik buat distributor, agen, reseller, marketer, dropshipper, affiliate, semuanya saya anggapnya reseller. Biar lebih simpel. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Kalau kita punya reseller, walaupun jauh, biasanya dia nggak akan mempermasalahkan ongkir. Andai pun mempermasalahkan, dia punya solusinya, yaitu dengan cara membeli lebih banyak biar ongkirnya bisa lebih murah. Kayak gitu. Oke? Nah, itu alasan yang kelima. Bahkan lebih daripada itu, alasan kelima ini bisa ditambahin lagi, teman-teman. Karena kita punya reseller di Papua, seandainya kita sebagai pusat nih atau sebagai leadernya, terus punya konsumen di Papua, kita nggak perlu kirim dari Bogor. Bisa aja kita bilang ke reseller kita yang di Papua, hai tim, misalnya, hai Mbak Ana, di kecamatan ini ada yang mau beli ini di daerah Papua. Kalau kirim dari sini kemahalan, kirim dari sana aja biar Mbak Ana juga dapat komisi kan lumayan bagus. Selain Mbak Ananya nanti jadi semakin semangat jualan karena dikasih limpahan orderan dari pusat, ya kita pun akan mungkin untuk bisa deal sama transaksi tersebut. Tapi kalau orang Papua beli satu piece ke kita, kirim dari Bogor, kemungkinan dia nggak jadi gitu. Tapi kalau kita punya solusinya, karena kita punya reseller di Papua, biasanya dia akan jadi. Kayak gitu. Itu alasan kelima. Oke, sekarang alasan keenam. Papua Maroke 145.000, Kang. Oke. Alasan keenam sekarang, alasan keenam. Ketika konsumen mulai tertarik dan akhirnya membeli produk, maka kita akan dapat penjualan. Semakin baik pelayanan kita, maka semakin besar juga nilai rata-rata pembelian mereka. Nilai pembelian ini juga terbatas dengan kebutuhan pribadi konsumen ke produk. Maksudnya apa? Gini teman-teman. Sekarang gini, Anda misalnya jualan produk apa nih ya? Oke, saya promosiin nggak apa-apa nih ya. Nggak apa-apa lah. Walaupun saya nggak jualan sih ya, tapi saya promosiin. Saya punya produk kutus-kutus. Saya punya produk kutus-kutus. Tapi saya nggak jualan ya. Jadi kalau ada yang mau jualan kutus-kutus di sini, terus ada yang pengen beli kutus-kutus karena saya lagi bahas ini, ya monggo aja beli sama mereka aja ya, jangan ke saya. Jualan kutus-kutus. Kalau kita nih punya konsumen, kita dapat konsumen yang beli kutus-kutus. Konsumen ini beli lagi kutus-kutus, itu nanti kalau ini udah habis. Ini produk kalau nggak salah udah berbulan-bulan nih, lama nih habisnya nih. Mungkin udah 4 bulan kali nggak habis-habis gitu ya. Nggak habis-habis. Ini udah tinggal dikit ya, mungkin bulan besok udah habis, baru saya beli. Artinya apa? Artinya saya untuk melakukan repeat order, itu 5 bulan kemudian baru beli lagi. 5 bulan kemudian baru beli lagi produk kutus. Oke, bahkan saya juga udah lupa, saya beli sama siapa waktu itu ya. Saya lupa. Tapi kalau kita punya konsumen, kalau kita punya reseller, anggaplah kita punya reseller kutus-kutus. Dia jualan reseller. Dia jualan produk kutus-kutus, tim kita. Dia nggak akan beli satu sebulan, teman-teman. Bahkan dia sebulan bisa beli 100. Bahkan bisa 1000. Tergantung lakunya dia jualan. Artinya apa? Kita dapat satu konsumen, itu mungkin akan dapat repeat ordernya lama sekali. Tapi kalau kita punya reseller, dapat repeat ordernya kenceng. Bahkan kalau mau di komparasi gitu ya, satu reseller yang menjual 100 piece itu setara sama dengan 100 konsumen. Jadi sekarang pertanyaannya, lebih enak ngelayanin satu reseller atau 100 konsumen? Ayo. Aku jual Kang kutus-kutusnya. Tuh. Oke, ya gitulah. Ada yang jual kauninya atau apa. Kalau saya nggak jual kutus-kutus, saya jalannya propolisku. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Enaknya tuh. Makanya jangan baper kalau bangun reseller. Kang, reseller saya ada 100 Kang, tapi yang aktif 20. Enggak apa-apa. Namanya juga reseller. Dia kan berbisnis. Kalau memang dia lihatnya kita tuh kalau dia ngelihatnya kita tuh bisa membantu dia dapat profit lebih banyak, dia bakal lebih setia. Kalau kita nggak bisa bantu, ya nggak bakal setia juga. Kalau ada yang nanya ke saya, Kang, bagaimana cara biar reseller tuh loyal? Simple. Poin pertama dan paling penting adalah pastikan mereka profit. Nah itu aja. Kalau orang udah profit, insya Allah bertahan. Yang keduanya, ya sentuhlah ia di hatinya, itu bolehlah.
Cuma kalau sentuhlah dia di hatinya tapi dia nggak profit juga percuma kan. Ya orang juga nggak bakal mau lapar selamanya kan gitu ya. Oke. Oke, itu alasan berapa? Alasan ke-6. Alasan ke-6. Sekarang alasan ke-7. Alasan ke-7. Alasan ke-7 gini. Perusahaan sebesar Unilever yang memiliki ratusan brand saja punya reseller. Wah, ini bahasan nanti pasti banyak kontradiktif ya. Tapi ya nggak apa-apa lah saya bahas karena memang seperti itu kok. Kang, emang Unilever punya reseller? Ya punya. Punya. Toko-toko itu kan sama aja reseller juga. Hanya saja dalam bisnis modelnya berbeda karena strategi branding, marketing itu semuanya di Unilever. Sedangkan toko itu hanya karena sales. Kalau kita reseller konvensional yang biasa kita lakukan, itu sampai ke ranah marketing kita lakukan. Maksudnya apa sih? Gini, kalau Unilever, dia punya toko-toko banyak nih, toko-toko banyak. Unilever sebagai brand, itu biasanya dia melakukan strategi branding marketing. Tapi sellingnya langsung di warung-warung. Kalau kita nih yang bangun reseller, biasanya kita punya reseller banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biasanya kita melakukan yang namanya strategi branding, marketing, selling, tiga-tiganya. Dan reseller-reseller kita melakukan marketing, branding, selling juga. Jadi dia sama kayak kita melakukannya, marketing, branding, selling. Kalau Unilever enggak, toko-tokonya hanya fokus di selling aja. Intinya sama aja, bahwa Unilever aja punya reseller. Walaupun reseller para suaranya berbalik nih, ada yang Mbak Agi tolong. Oke. Jadi Unilever aja punya reseller. Walaupun ya resellernya Unilever biasanya untungnya kecil ya, paling di angka 5%, 10%, 20%, paling gede 20%, kayaknya nggak ada yang lebih lah. Sekitar itulah. Jadi Unilever aja brand besar yang omsetnya udah triliunan itu punya reseller. Sebenarnya punya reseller. Ya pasti dengan bisnis model yang berbeda ya. Jadi reseller itu adalah salah satu strategi yang terbaik. Itu alasan ke-7. Jadi di mana brand besar aja bangun reseller. Bangun lini distribusi, mungkin kalau bahasa mereka lini distribusi. Nah, teman-teman, itu alasan-alasan kenapa membangun reseller itu penting. Mengapa membangun reseller itu adalah salah satu teknik yang terbaik. Kayak gitu. Sekarang mungkin pertanyaannya gini. Kang, siapa aja sih Kang yang boleh bangun reseller? Kang, siapa aja yang boleh bangun reseller? Ya, gini teman-teman. Semua orang yang punya bisnis boleh bangun reseller. Brand owner. Brand owner itu apa? Brand owner itu yang punya brand. Bolehkah dia bangun reseller? Sangat boleh. Apalagi kalau brand owner biasanya ya lebih besar untungnya. Dan dia itu punya kekuasaan, punya otorisasi baik buat pricing, branding dan semacamnya. Jadi siapa aja nih yang baik untuk bangun reseller? Yang pertama pastinya brand owner. Brand owner itu sangat baik untuk melakukan yang namanya bangun reseller. Di sini siapa aja yang brand owner boleh komen saya brand owner gitu. Oke, jadi brand owner. Yang selanjutnya apa? Reseller. Wah Kang, emang reseller boleh bangun reseller? Boleh, sangat boleh. Apalagi di konvensional sekarang tuh udah jelas ya, ada tingkatannya. Biasanya misalnya kayak gini, marketer, di atasnya agen, di atasnya distributor. Marketer misalnya komisinya 10%, agen komisi 20%, distributor komisi 30%. Nah, orang yang boleh membangun reseller itu yang sudah di level atasnya. Misalnya ada marketer, agen sama reseller. Kalau di posisi marketer, saran saya jangan bangun reseller dulu. Jangan bangun tim penjualan dulu. Nah, kalau Anda udah naik jadi agen, baru bangun tim penjualan. Apalagi kalau udah jadi distributor, baru bangun tim penjualan. Kayak gitu. Jadi jangan sampai maksudnya dari level paling bawah udah bangun reseller. Saran saya jangan. Karena kenapa? Karena kamu belum punya pengalaman jualan dulu. Langsung ke direct konsumen. Saya pribadi aja teman-teman ya jujur aja ya, ketika bisnis pertama kali di online nggak langsung bangun reseller sih, nggak.
jualan ke konsumen dulu. Biar saya punya pengalaman, biar saya punya feel bagaimana secara bangun reseller kayak gitu. Kalau udah ngebangun, udah ngerasain, baru tuh saya mulai tuh bangun reseller kayak gitu. Ketika level saya udah naik. Jadi saya tuh dulu ya awalnya reseller dulu, awalnya marketer dulu paling bawah, belum bangun reseller. Saya baru ya jualan konsumen aja. Ketika omset saya udah makin banyak, terus saya naik tuh jadi agen, baru saya bangun tim jualan. Apalagi ketika saya udah naik jadi distributor, saya bangun tim jualan lebih banyak lagi karena udah bisa bangun agen, udah bisa bangun marketer. Jadi siapa yang boleh bangun reseller? Ya salah satunya adalah reseller, tapi yang levelnya sudah di atas. Seperti itu. Siapa lagi? Professional networker. Professional networker itu maksudnya MLM. MLM juga boleh bangun reseller, walaupun konsepnya berbeda sih ya pastinya ya. Tapi ya dia bagus lah. Malah kalau boleh dibilang MLM itu adalah jaringan reseller sebanyak mungkin. Bahkan kalau MLM, apa sih bedanya MLM sama reseller, Kang? Bedanya kalau MLM itu dia nggak ada leveling, teman-teman. Dalam konsep komisi, nggak ada tuh 10%, 20%, 30%, nggak ada. Dia biasanya langsung tuh, mau yang pertama, mau yang kedua, mau yang ketiga, keempat, kelima, sampai ke 20, ya sama, levelnya member. Levelnya member. Kalau nanti dia dapat jabatan, itu karena akumulasi omset. Tapi nggak mempengaruhi komisi utamanya, tetap komisi utamanya segitu juga. Kayak gitu. Perbedaan utamanya sih di situ sih. Karena dia kan member, get member, member, get member, member, get member, habis sampai ke dalam-dalamnya terus member semua namanya. Kalau dia udah scalingnya besar, baru dikasih jabatan tuh. Ada yang bahasanya tuh emerald, diamond, atau apalah gitulah. Ya kayak gitu. Itu perbedaan utamanya sih. Langsung, siapa lagi Kang? Ya intinya sih semua pebisnis leader itu bisa bangun reseller. Kayak gitu. Cuman saya bikin kategori 3 aja. Pertama brand owner, reseller, sama professional networker. Nah, ada pertanyaan yang biasanya kalau ada kayak gini, Kang, apa bedanya brand owner sama biz owner? Apa perbedaannya brand owner sama biz owner? Kalau brand owner itu yang punya brand. Jadi dia pemilik brand. Kalau business owner, dia pemilik bisnis. Wah, bagusan mana, Kang? Nggak ada yang lebih bagus sih. Sama aja gitu. Yang penting omsetnya gede. Nah, banyak juga soalnya saya lihat di lapangan ada reseller yang dia gengsi ataupun dia kayak nggak pede, Kang saya mah bukan owner Kang, saya mah distributor. Kata saya, lah kok bukan owner, Mbak juga owner, Mbak bisnis owner, karena Mbak punya bisnis, bahkan punya karyawan, punya admin, punya tim penjualan, Mbak bisnis owner, Mbak pemilik bisnis yang mainnya di distribusi. Oh Kang, bukannya owner itu yang punya brand, itu namanya brand owner. Kalau brand owner iya pemilik brand, tapi kalau business owner pemilik bisnis. Kayak gitu. Oke? Oke, materi saya itu aja dulu. Kalau ada pertanyaan monggo aja silahkan. Untuk materi ini saya sudahi dulu. Terima kasih buat yang nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau bertanya silahkan. Bagi udah bisa apa deh bacain pertanyaan nggak? Atau masih hektik sama anak? Ini tangan kanan ya. Kenapa salah paham? Kang pakai tangan kiri. Enggak ini tangan kanan. Hadir Kang, hadir. Bisa bacain nggak Bagi? Pertanyaan dari WA dulu Kang. Boleh, boleh, boleh. Oke, siap Kang. Bentar. Pertanyaan pertama ada dari Kak Dewi Putri Kurniasari Kang di Bekasi. Kak Dewi hadir nggak ya Kak Dewi? Pertanyaan gini Kang, bagaimana ya cara meyakinkan orang untuk tertarik menjadi reseller? Untuk di bisnis dropship ini, jujur kemarin agak susah sekali mencari orang untuk mau jadi reseller produk ini khususnya. Produknya nggak dikasih tahu Kang, jenis produknya apa tapi. Ya saya bingung lah. Kalau pertanyaannya bagaimana saya bangun reseller untuk produk ini? Karena banyak orang yang nggak tertarik dengan produk ini. Biasanya gitu ya pertanyaannya. Bagaimana cara meyakinkan orang untuk tertarik menjadi reseller dropship bisnisnya Kak Dewi? Soalnya kemarin Kak Dewi itu katanya sulit sekali gitu mencari orang untuk menjadi reseller produknya. Ya biasanya kalau bangun reseller itu bicara tentang branding sih ya. Artinya kalau kita tuh kenal sama orangnya, orangnya kenal sama kita, nanti kita mau sih.
Kalau seandainya kita kesulitan awalnya nggak bisa. Tapi saya mungkin untuk materi atau jawaban tersebut itu nanti ada sih di babnya ada nanti ya. Kalau sekarang sih belum masuk sih, bab tersebut belum masuk. Lanjut dulu aja Mbak Agi ya. Ini saya bacain aja dulu Bagi itu suaranya bersih banget Bagi. Oke, saya bacain ya. Saya kecilin dulu ini saya. Resellerku sebagian cuma user Kang, gimana ya biar pada melek bisnisnya semua nggak cuma user aja. Ya ini simpelnya gini ya, ini materinya nanti sih ada ya, tapi nggak apa-apa saya jawab sedikit ya. Mbak fokus aja jualan Mbak. Mbak fokus jualan dan setiap Mbak laku Mbak share ke dalam grup. Udah itu aja dulu yang Mbak lakukan. Dan Mbak bangun reseller aja. Pada akhirnya ada reseller yang nanti yang bergerak, yang tidak bergerak. Itu mah bagian dari kehidupan. Kalau kita dapatnya si reseller sampai ada 10 orang, yang aktif mungkin cuma 2 atau 4, nggak bakal semuanya. Itu udah biasa kok sistem seperti itu. Maksudnya hal tersebut udah biasa kayak gitu. Jadi bagaimana untuk mengaktifkan user menjadi pebisnis? Ya pertama adalah Mbak harus jualan dulu dan setiap Mbak closing Mbak share ke dalam grup biar mereka pada ngelihat. Nah, yang keduanya ya Mbak yakinin, Mbak ajak, ayo teman-teman jualan biar dapat omset nih, biar dapat duit kayak saya gitulah. Emang teman-teman mau apa gitu, duitnya kosong terus. Canda teman gitu. Oke lanjut ya. Aduh saya nggak pakai ini sini, aduh. Kalau ada yang kelewat nanti ini ya, ulangi lagi aja ya, itunya. Selanjutnya ya, jika seorang reseller ingin bangun reseller juga, maka hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan? Tadi saya sudah bahas. Ini kan pertanyaannya sebelum saya ngebahas ini ya. Tadi sudah saya bahas ya. Jadi kalau udah naik level. Selanjutnya, Grobogan. Saya sering open reseller dan marketer gratis, namun peminatnya sedikit. Di manakah saya menemukan reseller itu? Apakah harus dijapri satu persatu menawarkan peluang bisnis? Dalam membangun reseller, nggak langsung menawarkan, nggak bangun database dulu dan semacamnya. Nanti ada flow-nya. Nggak mungkin teman-teman baru terjun ke bisnis online tiba-tiba langsung punya reseller banyak, nggak mungkin. Mustahil. Jadi biasanya bangun database dulu. Bangun database, ngobrol dulu via status WhatsApp, saling interaksi, nanti sampai dia berminat gitu. Makanya fokus di bangun database biasanya di awal. Bagaimana saya melakukan order? Mbak Mut, Bandung. Jika seorang reseller ingin bangun reseller juga, maka hal apa saja yang perlu udah. Saya sering open reseller. Sedikit. Oh, udah cukup ya? Ada ini lagi apa? Ada pertanyaan lagi yang lain? Coba, monggo silakan. Pertanyaannya sudah jauh-jauh ya tentang bagaimana bangun reseller nanti ya, pelan-pelan ya. Ada kok. Gini loh. Kenapa sih saya harus memulai dengan bab pertama, bab kedua yang kemarin saya bahas ya? Karena gini, seringkali pemahaman kita terhadap mindset, terhadap hal-hal yang mungkin kita lihatnya nggak penting, itu bisa jadi lebih penting untuk kemajuan bisnis kita. Kayak gitu. Karena banyak orang yang maksudnya fokus banget bangun reseller, tapi mindsetnya nggak tepat. Sehingga ketika reseller banyak juga percuma. Makanya harus sesuai dulu. Mindsetnya harus clear dulu. Kayak gitu. Oke? Buat teman-teman yang masih bertanya silakan ya. Pertanyaannya nggak lagi Kang. Di WA hanya 3 ini saja. Oke. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, monggo saya tunggu 2 menit. Kalau nggak ada pertanyaan saya sudahi. Sebelum sambil saya nunggu pertanyaan masuk, saya mau share gini teman-teman. Ini, bentar. Kelihatan nggak teman-teman? Bentar. Di buku saya nanti ini kan akan dibahas semua ya. Akan dibahas semua. Nanti next kita akan bahas tentang putuskan saya adalah golongan kanan. Ini penting nih untuk teman-teman tahu karena golongan kanan itu apa? Ya kan teman-teman kan masih pertanyaannya. Apa tuh golongan kanan? Next lah saya bahas. Terus baru nih kita masuk ke langkah pertama, make more database, perbanyak database. Bagaimana caranya? Terus share our story. Ini tentang bagaimana kita promosi. Terus give best negotiation, bagaimana kita melakukan teknik closing. Terus duplicate our motivation. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang pertama bergabung. Kayak gitu. Terus ada juga buat managing team. Bagaimana kita membangun tim pengelola. Karena banyak orang yang punya reseller tapi bingung mau diapain resellernya.
Nanti kita akan bahas secara lebih dalam itu di materi-materi selanjutnya secara bertahap. Teman-teman gini, Khairul Ummah Indonesia, saya tambahin, Khairul Ummah Indonesia itu bukan tentang sukses aja ya, bukan tentang materi saya. Saya akan coba untuk mengundang mentor-mentor yang lain. Sebelum mentor-mentor yang lain udah siap ngisi sih ya. Cuman kalau saya udah selesai materi 11 bab. Habis itu baru mentor lain untuk bergabung ngisi, dipersilakan. Bahkan kalau Anda sendiri nih di sini nih ada yang mau ngisi materi, monggo aja, dipersilahkan. Karena sharing is caring. Kalau kita semakin banyak sharing, semakin banyak kepedulian yang kita berikan, semakin banyak manfaat yang kita taburkan. Kalaupun seandainya nanti Anda itu sharing, jangan ketakutan ilmunya dicuri. Karena ilmu yang Anda miliki pun dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi nggak usah takut dicuri orang. Karena semakin Anda menumpukan ilmu nggak di-share-share, nanti juga percuma. Apalagi kalau kita share-share seperti ini, nanti biasanya ilmu kita semakin mendalam dan makin kuat. Buat teman-teman, grup Khairul Ummah juga itu diperbolehkan untuk kalian mengundang siapapun. Boleh masuk. Kita nggak khusus untuk A, B, C, nggak. Siapapun boleh masuk. Mau dia sekarang udah bisnis, mau belum bisnis, mau bisnis udah besar ataupun kecil, monggo aja silakan masuk. Jadi jangan lupa untuk mengajak temannya masuk ke dalam grup. Dan teman-teman gini, ketika kita bicara tentang bisnis online, bisnis offline, atau bisnis apapun, itu kita perlu yang namanya komunitas. Perlu yang namanya komunitas. Grup Khairul Ummah kenapa masih sering ditutup? Karena interaksi di dalamnya masih, kalau boleh dibilang, belum menjadi komunitas. Saya sih berharap dari teman-teman yang ada dalam grup Khairul Ummah Indonesia saling kenal, saling save. Wah, Kang, emang boleh Kang saling save orang-orang yang dalam grup? Boleh, kalau saya boleh. Mungkin kalau ada orang lain yang bikin grup nggak boleh, kalau saya boleh. Karena dengan kalian saling save nomor dan kalian saling kenal, itu akan baik untuk kalian sendiri dan akan baik untuk pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Semakin banyak orang yang kenal dengan orang lain, semakin banyak silaturahmi terjalin dalam sebuah komunitas, itu semakin banyak manfaatnya ke depannya. Jadi kalau teman-teman mau kenal saling satu sama lain, saling share, dipersilahkan. Bahkan kalau kalian tuh saling menawarkan bisnis, ya walaupun pakai etika ya, secara personal ataupun apa ya, monggo aja. Karena ini saya mau bangun sebagai komunitas yang akhirnya bermanfaat, lebih banyak bermanfaat bagi banyak orang. Oke, cukup sekian materi dari saya. Semoga materi malam ini bermanfaat. Saya sudah hampir 1 jam, 6 menit lagi 1 jam. Sampai jumpa di materi selanjutnya, yaitu di malam Sabtu ya, hari Jumat malam Sabtu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Agi sebagai moderator. Saya akhiri dan saya tinggalkan dahulu ya teman-teman. Saya live dari Zoom ini. Kalau ada yang mau ada yang mau di-share lagi, Mbak Agi, dipersilakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.